Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengujian KAS pada pemeriksaan akuntansi teori dan kasus untuk memenuhi nilai UAS pada dosen pembimbing Dian Indahsari SEAKMM. Langsung saja, saya dari kelompok 1 Dwi Hidayat Kusuma akan menjelaskannya. Dimulai dari pengertian KAS. Menurut SAK, KAS adalah aktif lancar yang meliputi uang kertas atau logam, saldo rekening giro di bank, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Lalu ada beberapa karakteristiknya, yakni KAS merupakan aset perusahaan yang paling liquid. KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Lalu KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Lalu kita akan masuk ke jenis-jenis KAS-nya. Di sini meliputi petty KAS atau KAS kecil, KAS di bank, ada pelaporan KAS, KAS ekuivalen, restricted KAS, dan yang terakhir ada bank overdraft. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi KAS. KAS di sini ada dua, yakni yang termasuk KAS dan yang tidak termasuk KAS. Nah, dalam pengawasannya, KAS ada beberapa macam, yakni pada penerimaan KAS, pengeluaran KAS, pemeriksaan KAS, dan perhitungan KAS. Lalu dokumen apa saja yang terkait dalam KAS yang digunakan dalam pengeluaran KAS dengan cek? Ini ada 3. Yang pertama, bukti KAS keluar, cek, dan permintaan cek. Lalu yang tidak termasuk KAS ada 5. Yang pertama, bukti KAS keluar, cek, permintaan pengeluaran KAS kecil, bukti pengeluaran KAS kecil, dan yang terakhir ada permintaan pengisian kembali KAS kecil. Nah, menurut Mujilan, pengeluaran KAS adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan distribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran. Sedangkan menurut Mulyadi, pengeluaran KAS di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana KAS kecil. Di sini ada 4 aktivitas dasar mengenai siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga ada menyetujui faktur pemasok, dan yang terakhir ada pengeluaran KAS-nya itu sendiri. Untuk sistem pengendalian internal, menurut Romney, ini adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh direktur, manajemen, dan personal lainnya dalam suatu kesatuan bisnis yang dirancang untuk memberikan kepercayaan terkait dengan usaha pencapaian tujuan. Ini merupakan sebuah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah terpenuhi. Di sini adalah tujuan pengendalian intern. Pertama, mengamankan aset agar terhindar dari kecurangan. Kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara wajar dan akurat. Ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang terakhir, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
Nah, dalam pembahasannya di sini ada contoh kasus pada kas yang ada di PT Sejora. Dan ini adalah penjelasannya. Di sini keterangannya rekening kas per buku adalah 235.000. Nah, sedangkan untuk saldo per audit yang kita dapat di sini adalah 225.000. Jadi kita mendapat selisih sebesar Rp10.000 yang tidak diketahui sebabnya. Dan di sini kita dapat menulis jurnal penyesuaiannya seperti ini. Untuk kesimpulannya, kas dan setara kas merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas dan setara kas menjadi salah satu penilaian penting bagi auditor dalam meyakinkan diri untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Pengelolaan kas dan setara kas tidak dapat dipisahkan dari struktur pengendalian internal atau SPI yang baik. Semakin baik SPI terkait dengan kas dan setara kas, maka akan semakin memudahkan auditor dalam memeriksa kas dan setara kas perusahaan, sehingga kewajaran kas dan setara kas menjadi hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga dapat diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.